menindaklanjuti temuan 62 kasus influenza A, H3N2, subklade K, yang dikenal sebagai superflu di 8 provinsi, Angkasa Pura Indonesia, API, selaku pengelola Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai, Bali mulai mewaspadai penyebaran wabah tersebut. Kewaspadaan dan langkah mitigasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terhadap superflu dengan mengaktifkan kembali thermal scanner dan termogan. Mungkin gejalanya sama sehingga mendeteksinya itu juga akan lebih terlihat ketika suhu badan tinggi. Sehingga termometer atau termogan yang kami siapkan pada masa pandemi lalu bisa kami gunakan dan kami aktifkan kembali hingga saat ini, ujar General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, Senin 5 Desember 2026. Ia kembali menegaskan untuk saat ini kami antisipasi dengan peralatan dan personel tetap waspada agar superflu tidak makin mewabah ke daerah lain khususnya Bali. Untuk termogan milik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, BBKK, Denpasar dan tersebar di alur-alur utama jalur penumpang berangkat maupun datang, baik di kedatangan maupun di keberangkatan baik domestik dan internasional. Sementara itu untuk thermal scanner yang dipasang sejak pandemi COVID-19 lalu, hingga saat ini masih terpasang di terminal kedatangan internasional. Posisi-posisi terpasang karena itu adalah peralatan yang kita gunakan pada saat pandemi lalu dan itu kita aktifkan kembali, imbuhnya. Untuk langkah mitigasi selanjutnya, Nugroho Jati menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait bagaimana perkembangan dan penanganan tindak lanjutnya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa situasi influenza A, H3N2, subklade K di Indonesia hingga akhir Desember 2025 masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan klade maupun subklade influenza lainnya. Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, Dr. Prima Yosefine, menjelaskan bahwa secara global peningkatan kasus influenza A, H3, mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Subklade K sendiri pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara. Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A, H3N2, subklade K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan, ujar Dr. Prima. Di kawasan Asia, subklade K telah dilaporkan di sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand sejak Juli 2025. Meskipun influenza A, H3 menjadi varian dominan, tren kasus influenza di negara-negara tersebut menunjukkan penurunan dalam 2 bulan terakhir. Di Indonesia, hasil surveillance juga menunjukkan bahwa influenza A, H3, merupakan varian dominan. Tren kasus influenza nasional tercatat menurun dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan pemeriksaan Whole Genome Sequencing, WGS, yang diselesaikan pada 25 Desember 2025, subklade K terdeteksi sejak Agustus 2025 melalui sistem surveillance Sentinel-Elisari di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A, H3N2, subklade K yang tersebar di 8 provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak, jelasnya. Dari total 843 spesimen positif influenza yang diperiksa, sebanyak 348 sampel menjalani pemeriksaan WGS. Seluruh varian yang terdeteksi merupakan varian yang telah dikenal dan saat ini bersirkulasi secara global dalam sistem surveillance WHO. Kemenkes RI menegaskan akan terus memperkuat surveillance, pelaporan, serta kesiapsiagaan untuk merespons perkembangan situasi influenza sesuai dinamika yang ada. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, menjaga daya tahan tubuh, serta mendapatkan vaksinasi influenza tahunan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta. Vaksin influenza tetap efektif dalam mencegah sakit berat, rawat inap, dan kematian. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam lebih dari 3 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.